Semangat pagi, salam sehat, sobat UMKM. Hari ini saya membuat materi untuk sharing untuk teman sobat-sobat UMKM semua. Kira-kira tentang bagaimana sih buat konten bisnis UMKM supaya lebih bicara atau lebih gampangnya sebenarnya apakah susah sih membuat konten untuk bisnis UMKM. Konten dalam hal ini sebenarnya lebih saya simpel, lebih ke yang paling sering dipakai dan paling mudah diaplikasikan adalah penggunaan Instagram. Apakah nanti akan di-extend atau diperluas untuk penggunaan TikTok ataupun YouTube, monggo silakan itu setiap orang beda-beda. Tapi minimal ada Instagram. Nah, nanti saya akan berikan beberapa contoh studi kasus Instagram termasuk bisnis punya saya sendiri gitu ya. Nah, sebelum masuk ya izinkan saya perkenalkan, saya Susilo Diatmanto, saya dari Komunikasi UGM, lulus 93 ya. Kebetulan background saya lama di industri advertising, sudah lebih dari 25 tahun. Saat ini saya juga menjadi pengajar, dosen, terutama untuk mata kuliah komunikasi dan turunannya seperti advertising, eh, sales promotion, dan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan mulai 2018 saya juga mulai usaha untuk kuliner level UMKM, kira-kira gitu. Nah, lanjut, saat ini saya masih bertugas atau diberi wewenang untuk menjadi Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Jadi itu asosiasi perusahaan yang menaungi para perusahaan pembuat iklan. Nah, itu ya kira-kira P3I namanya. Jadi saya diminta untuk membantu pengawas periklanan. Saat ini saya ngajar di UMN Serpong, terus beberapa semester lalu saya juga ngajar di Terstadi Jakarta dan Universitas Al Azhar. Namun semester ini saya hanya ngajar di UMN Serpong atau Universitas Multimedia Nusantara punyanya Kompas Group ya, yang ada di Serpong, Tangerang. Ini beberapa advertising agency tempat saya pernah bergabung ya, kebetulan kebanyakan multinasional. Ada Ogilvy, Leo Burnett, McCann Erickson, Grey, Hagu Hudu, Dentsu, DDP, dan terakhir saya bekerja di Dentsu Advertising, itu perusahaan raksasa dari Jepang. Terakhir saya di 2018, persis sebelum saya memutuskan untuk fokus di bisnis kuliner. Jadi pindahnya lumayan dahsyat ya dari dunia advertising tiba-tiba masuk ke kuliner. Nah, ini beberapa pengalaman brand atau iklan-iklan yang pernah saya bikin, ya terpilih Volvo, mobil nih Suzuki, Chevrolet, Honda, Danamon, XL, Mitsubishi Motors, McDonald, Vision Flag, dan lain-lain. Saat ini saya sudah menangani kira-kira total ada empat merek ya, atau empat bidang bisnis. Yang pertama, Soto Sedap Boyolali, ini mirip seperti franchise gitu ya, tapi sebenarnya mereka menyebutnya sebagai mitra pengelola. Ini adalah cabang dari pusatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Sekarang kurang lebih sudah ada 45 cabang di seluruh Indonesia. Saya kebetulan membuka untuk yang di Bekasi, Kota Bekasi, di Jalan Jenderal Sudirman Bekasi, dan itu saya bekerja sama dengan beberapa mitra atau partner sampai saat ini 2018 sampai sekarang udah 4 tahun, hampir 4 tahun, udah 4 tahun, dan ini bisnis kuliner pertama saya. Di sini saya benar-benar hanya sebagai silent partner atau hanya sebagai apa ya, eh, yang membantu mereka, tapi yang mengelola persis sepenuhnya oleh dari pihak manajemen Soto Sedap Haji Widodo Boyolali, yang sekarang berubah menjadi nama menjadi Spesial Soto Boyolali karena ada ini ya masalah merek. Ya itu yang pertama. Terus saya yang kedua juga buka kemarin 2020 Warteg Haris Mabari. Nah, kalau yang ini murni franchise. Benar-benar saya membeli franchise bertiga dengan teman saya, membeli franchise, udah beroperasi udah 2 tahun. Alhamdulillah
baru 1 tahun ini sudah bisa kembali modal gitu ya, relatif cepat kebetulan bahkan dibanding soto saya. Terus saya juga di tahun kemarin 2021, saya membuka untuk warkop atau warung kopi, sebenarnya itu warmindo ya kalau orang awam bilang, ada yang bilangnya warmindo, saat ini sudah ada 5 cabang, insya Allah mau buka lagi itu, 2 lagi jadi 7 cabang, saat ini masih 5 cabang, gitu. Dan terakhir, tahun ini saya buka restoran Padang namanya Panoraya, baru buka, baru 4 bulan, memang saya masih belajar di warung Padangnya, kecil tapi ingin saya kembangkan untuk menjadi besar, karena memang punya potensi yang luar biasa untuk bisnis kuliner ini. UMKM hebat, Indonesia hebat.